Teman-teman, jumpa lagi di channel Teknisi Digital, masih bersama saya Andi Wibowo. Kemarin kita udah coba untuk ngejumper, untuk membypass tegangan power supply dari speaker protector menggunakan dari speaker protector gimana ya bahasanya, membypass tegangan DC dari speaker protector oleh DC to DC boost converter gitu. Karena kemarin saya ngejelasinnya kan hanya pakai kata-kata aja, nggak menggunakan visual gitu. Jadi sekarang mau saya tunjukin visualnya. Kemarin saya tunjukin visual juga, cuman visual dalam bentuk komponennya gitu, kaki komponennya. Tapi dalam bentuk skemanya saya belum tunjukin ke kalian. Karena biasanya yang namanya elektronik itu kalau tanpa pakai skema, kita kurang pas gitu, kurang lengkap gitu rasanya kalau nggak pakai skema. Jadi di video kali ini saya mau tunjukin gimana cara membypass apa tadi ya saya bilang, membypass tegangan DC dari speaker protector oleh DC to DC boost converter. Jadi saya nggak menggunakan tegangan AC yang saya masukin ke speaker protector, tapi saya sudah menyediakan tegangan DC. Yang saya ambilkan dari DC to DC boost converter gitu. Jadi langsung saya inputkan ke sini. Ada beberapa komponen yang nggak dipakai di sini. Komponennya apa yang nggak dipakai? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Komponennya kepake semua gitu. Cuman kalau untuk nge-bypass itu ada beberapa komponen yang kita tidak gunakan. Saya sekarang coba ambil kertas dan spidol. Pengen saya tunjukin ke kalian komponen mana yang nggak digunakan itu. Kalau untuk teman-teman yang udah paham dengan penjelasan ini pasti nggak butuh skema ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih belum paham, mungkin butuh penjelasan yang lebih teknis, saya bakal tunjukin ke kalian menggunakan skema. Jadi kan saya punya dua buah blok. Yang pertama blok speaker protector dan yang kedua adalah DC to DC boost converter. Keduanya sama-sama menghasilkan tegangan DC sebesar 12 volt. Tapi karena saya menemukan adanya suara jeduk pada speaker saat dimatikan, saya kemarin berasumsi bahwa tegangan DC yang dihasilkan oleh speaker protector itu tidak murni. Makanya saya akan menggunakan DC to DC boost converter untuk menghasilkan tegangan yang murni DC itu gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di skema seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini ceritanya. Jadi ada sebuah blok yang namanya speaker protector. Sorry kalau tulisannya jelek ya. Ini ujung spidolnya udah gepeng nih. Terus ada satu blok lagi yang namanya DC to DC boost converter. Gitu ya. Keduanya sama-sama menghasilkan tegangan DC. Dan tegangan DC yang dikeluarkan oleh ini ada V lagi jalan di depan saya. V. Sorry teman-teman, ada interupsi sedikit. Jadi speaker protector ini secara default dia menghasilkan tegangan 12 volt DC.
Terus DC-to-DC boost converter ini bisa di-adjust dari sekitar 6 sampai berapa ya? 24 volt kayaknya. Sekitar segitulah. Ini bisa di-adjust. Dan udah saya adjust menjadi 12 volt DC. Karena kebutuhan saya adalah menghidupkan tune control. Karena tune controlnya membutuhkan tegangan 12 DC, akhirnya saya gunakan DC to DC boost converter untuk mensuplai tegangan ke tune control gitu. Nah, tune control itu enggak ada penyearah arusnya. Artinya dia itu tinggal dikasih tegangan murni 12 volt aja tanpa harus dikasih regulator di sana. Maka dari itu saya membutuhkan DC to DC boost converter untuk menjadi regulator yang menghasilkan tegangan 12 volt yang saya inputkan ke tune control. Itu tegangan 12 voltnya murni banget gitu. Nah, kalau speaker protector itu enggak. Speaker protector yang saya beli ini dia enggak memisahkan regulator dari papan PCB-nya. Artinya dia menyertakan regulator di dalam rangkaiannya. Sebetulnya nggak dikasih regulator di speaker protector pun nggak apa-apa ya. Tapi itu nggak jadi soal deh. Jadi speaker protector itu menghasilkan tegangan 12 volt yang inputnya adalah 12 volt AC. 12 volt AC inputnya ya. 12 volt AC, 12 volt AC dan CT. Nah, terus untuk menstabilkan tegangan dari speaker protector itu menggunakan IC 7812. Tapi sebelum itu, tegangan AC ini disearahkan dulu menggunakan dioda. Jadi yang saya curigai di sini, kenapa DC-nya nggak murni ya? Maksudnya karena nggak full gitu, nggak full bridge. Kalau full bridge itu biasanya tegangan biasanya diodanya ada 4. Kalau kita menggunakan dioda yang kecil-kecil ya, tapi kalau menggunakan kiprok ya cuman satu aja, dia udah full ya. Tapi kalau misalnya diodanya tuh kecil-kecil pakai 2, ini nggak full teman-teman. Jadi ada 2 buah dioda kayak gini, dimana ini adalah anoda dan ini katoda. Ini anoda, katoda. Anodanya ini dikasih input 12 volt. Ini dikasih 12 volt. Dikasih 12 volt AC. 12 volt AC ya. Terus di sini AC deh. 12 volt AC. Terus di sini ini dikasih elko. Dikasih elko teman-teman. Dikasih elko yang bisa menyaring atau elko filter untuk menyaring tegangan AC menjadi DC tadi gitu. Dan ini adalah CT atau ground. Elko-nya langsung ditempel ke ground kayak gini ya. Jadi di sini harusnya ada tegangan 12 volt. Tapi bisa aja tegangan 12 volt di sini tuh nggak normal teman-teman. Maka dari itu dikasih IC 7812 gitu ya. Ini kayak gini. Jadi di sini adalah input, kaki input, ini adalah kaki ground, ini adalah kaki output. Kayak gini. Nah, ini di sini dikasih elko lagi. Kenapa dikasih elko lagi? Supaya tegangannya masih tetap standby di output kaki IC 7812 gitu. Kalau nggak dikasih elko, tegangan di out ini biasanya nggak ada. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita udah dapat output di sini. Outputnya sama dengan 12 volt DC murni. Dan ini adalah min.
gitu ya. Nah, saya nggak menggunakan ini teman-teman yang saya bypass kemarin. Saya nggak menggunakan dua buah dioda ini karena saya anggap ini nggak full bridge. Kalau full bridge kan pakai 4 ya, pakai 4. Tapi ini kenapa dipakai 2? Sedangkan inputnya tuh pakai AC ada 2 gitu, pakai tegangan AC atau pakai arus AC ada 2. Kenapa nggak dibikin full bridge aja? Ya mungkin ngirit kali ya, kan nanggung gitu. Karena ada suara jeduk saat dimatikan, jadi saya berasumsi karena ini menggunakan 2 buah dioda. Jadi akhirnya saya bypass. Gimana cara saya membypass? Saya langsung masukin output dari DC to DC boost converter itu ke sini teman-teman, ke sini. Ini saya garis ya, pakai yang warna merah aja deh. Jadi DC to DC boost converter ini kan saya udah mengadjust sebesar 12 volt tegangannya. Jadi tegangannya langsung saya injek ke sini. Nah, ke sini. Ini 12 volt DC. Saya langsung injek ke sini. Otomatis elko ini udah ada tegangannya. Nah, di sini ini nggak ada tegangannya di elko yang ini. Karena dari out nggak akan mengalir ke in ya. Kalau dari in mengalir ke out ya wajar gitu. Di elko ini ada tegangan 12 volt. Nah, hasilnya seperti apa? Jadi kan saya berasumsi DC-nya udah murni di sini ya. Karena saya menggunakan kiprok di DC to DC boost converter ini. Saya menggunakan kiprok. Saya tunjukin dulu ke kalian kiproknya seperti apa. Kiproknya kayak gini nih. Nah, ini dia, ini kiproknya nih. Kiprok, elko, terus DC to DC boost converter. Itu ya. Nah, sekarang teman-teman, hasilnya seperti apa? Ternyata hasilnya tetap ada suara jeduk waktu dimatikan. Tuh, kayak gitu. Kalau misalnya untuk ngilangin suara jeduk waktu dimatikan seperti apa? Teman-teman tonton aja terus video ini sampai habis ya. Maksudnya tonton terus aja serial video ini. Karena kalau misalnya kita mau merakit sesuatu, kalau misalnya tanpa pengalaman, itu ya omong kosong. Jadi kita harus trial and error dulu ya. Kalau misalnya kita ngelihat di internet itu banyak nunjukin, oh supaya nggak keluar jeduk pakai ini aja gitu. Waktu kita pasang belum tentu gitu. Jadi kita harus trial and error dulu. Bisa jadi apa yang disampaikan di dalam video atau dalam internet atau kata orang itu benar gitu. Tapi mungkin kita mengaplikasikannya yang kurang benar kayak gitu. Jadi harus tetap praktek ya. Nah, kalau untuk ngilangin suara jeduk waktu dimatikan, besok saya mau coba bereksperimen lagi atau menggunakan cara-cara yang pernah saya lakukan sebelumnya. Mungkin itu akan bermanfaat dengan cara memasang rangkaian-rangkaian atau komponen-komponen yang dibutuhkan, komponen-komponen pendukung yang dibutuhkan untuk power amplifier gitu. 1, ground body belum saya pasang. Yang kedua, kapasitor untuk peredam kejut pada saklar juga belum saya pasang. Terus apalagi udah itu aja kayaknya, cuman 2 itu ya. Dan saya mau coba 2 hal itu mau saya pakai, semoga bisa ngilangin suara jeduk atau suara dengung yang muncul waktu volumenya digedein atau waktu bassnya digedein. Suara hum itu muncul gitu ya. Kalau suara dengungnya udah nggak ada sama sekali, cuman suara hum aja yang muncul. Baiklah ya teman-teman, kayak gitu aja, kayaknya videonya udah panjang. Semoga bermanfaat. Di video selanjutnya kita mau coba bereksperimen dengan hal-hal yang lain lagi untuk menghilangkan suara hum dan suara jeduk saat amplifier dimatikan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.